film Made in Bali. Dan kini saya akan mengundang para filmmaker dan juga jajaran cast dari Made in Bali. Sejenak saya boleh mengambil tempatnya. Yang pertama mari kita sambut produser eksekutif Jemima Gracia. Boleh kita berikan tepuk tangan. Silahkan langsung menempati tempat duduk yang telah tersedia. Baik. Ya. Jadi nanti akan saya panggil, kemudian kita foto dulu ya. Kemudian produser eksekutif Roy Shakti. Oh baiklah, Jemima boleh berdiri dulu semuanya nanti di depan. Jadi ini memberikan kesempatan buat teman-teman media untuk berfoto. Kemudian produser eksekutif Laudamus. Cayo. Semangat ya, betul sekali. Produser eksekutif Arianto Wijaya. Yes, tapi nanti kita juga akan berdiri di depan untuk terlebih dahulu berfoto bersama. Kemudian produser eksekutif Albert Chandra Negara. Berikutnya, produser Joseph Tarigan. Ya, jadi boleh di depan dulu untuk maju ke depan, untuk kemudian nanti Pak Joseph mungkin boleh berdiri dia di depan. Produser Marlia Nurdiani. Selamat sore. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk sutradara JP Yudi. Nah, sayangannya JP Morgan. Baiklah, dan kini waktunya saya akan memanggil para pemeran Made, yaitu Ryan Wijaya, hai Made, selamat sore. Saya juga memanggil Bulan Sutana selaku Putu. Ren, bagi-bagi lah Ren ya, jangan diambil dua-duanya. Langsung memberikan ujangan-ujangan langsung ya. Kemudian Niluh, yaitu Foni Felicia. Bulan. Gak. Ya, enggak. Swastiastu gak? Tidak ketinggalan, saya akan memanggil pemeran Keiko, yaitu Naomi Hitanairi. Boleh geser, baik. Hai Naomi. Kemudian Victor Agustino selaku Genzo. Gak. Swastiastu gak? Yes. Kemudian Bara Sweta Jalo selaku Ketut. Selamat sore juga Swarna yang diperankan oleh Wina Marino. Tidak ketinggalan Nobuyuki Suzuki selaku Makoto. Saya juga ingin memanggil Tri Ningtyas sebagai Padma. Nah, selamat sore, dan tidak ketinggalan penyanyi original soundtrack film dari Made in Bali, Gus Teja. Gus Teja. Selamat sore, dan kini saya persilakan kepada rekan-rekan media untuk mengambil kesempatan mengabadikan momen ini untuk berfoto. Ini adalah cast and crew atau semua yang hadir di film Made in Bali. Oke, merapat. Sebuah pertanyaan yang akan saya sampaikan langsung kepada Pak Roy Shakti selaku perwakilan dari IP. Pak Roy. Yes. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya baik, I'm right here Pak. Oke. Halo, apa kabar Pak? It's okay Pak. Congratulations, sekali lagi selamat. Dimana film Made in Bali ini
seperti memberikan sebuah warna di industri perfilman Indonesia. Ini genre-nya adalah romance remaja dengan latar belakang Pulau Bali yang memang digambarkan dengan sangat indah. Tadi salah satu rekan media bilang jadi pengen ke Bali, Pak. Nah, menurut Bapak apa sih yang menjadi daya tarik film ini untuk nantinya para penonton bisa berbondong-bondong datang ke bioskop tanggal 20? Ini menjadi satu film yang genre remaja yang jarang ya sekarang ya, karena kan kebanyakan film horor itu kan kita udah cukup lah ditakut-takutin. Nah sekarang kita melihat yang indah-indah kisah percintaan, apalagi zaman-zaman ABG ya. Betul. Jadi saya pun kadang-kadang yang udah usia begini kepingin juga jadi ABG lagi gitu kan. Asik. Kurang lebih seperti itu sih kawan-kawan, dan sekaligus film ini juga perwakilan untuk mempromosikan keindahan Bali. Dan cukup, kalau kita lihat ya, beberapa tahun ini kan jarang ya, kebanyakan syutingnya di Jakarta gitu kan. Artinya ini juga bisa menjadi representasi Bali, dan kalau nggak salah kita akan tayang di Brunei and di Malaysia ya. Nah, Brunei and Singapura. Malaysia, Brunei dan Singapura. Jadi ini bisa menjadi sebuah ikon pariwisata juga. Yes. Dan pasti ketika Bali pasti tidak akan lepas dengan apa yang namanya cinta. Nah, semoga cinta itu bisa bertumbuh di Bali. Thank you teman-teman. Terima kasih banyak Pak. Dan memang tadi saya sempat menyaksikan sekitar 30 menit awal memang digambarkan Bali dengan sangat indah ya. Kalau misalnya kita tahu Bali beberapa daerah tertentu, tapi with this movie kita diajak masuk ke pelosok-pelosok atau daerah-daerah yang memang sangat menggambarkan keindahan dari Pulau Bali itu sendiri. Oke, next question kepada produser Pak Joseph Tarigan. Pak Joseph, Josh Pictures memang membuka tahun 2025 ini dengan drama romance yang it's a beautiful romance drama, tapi juga bittersweet ya, alias ada getirnya gitu. Karena ini dilema cinta yang dialami oleh Made terhadap pilihannya atas Niluh dan Putu. Again dengan latar belakang indah yaitu Bali. Mungkin bisa diceritakan Pak Joseph bagaimana secara desain produksi film ini jadi bisa menyaksikan visual, menyajikan maksud saya visual indah dari Bali dan juga budayanya. It translates to the screen. Terima kasih semua. Boleh saya agak sedikit membaca ya? Silakan Pak. Secara desain produksi film ini kami ingin menunjukkan kisah cinta dari seorang dalang muda wayang kulit Bali dan pilihan-pilihan hidup yang dijalaninya. Tentu kami memanfaatkan keindahan Pulau Bali dan tempat-tempat yang mampu mendukung ceritanya. Bahwa ada kisah dari 3 anak muda yang mengalami dilema percintaan yang hidup dalam keseharian dan budaya Bali. Kami ingin melihat lebih dekat dari keluarga Made, dari keluarga Putu sebagai keluarga dalang dan pengrajin wayang kulit Bali. Sehingga di film ini penonton juga akan melihat perpaduan dari unsur alam, tradisi, spiritual, dan kisah cinta untuk bisa mendukung hal tersebut. Kami pun menggunakan lokasi yang bisa mempresentasikannya. Salah satunya kami syuting di Desa Taro, itu salah satu desa tertua di Bali yang memiliki tata letak ruang rumah tradisional bersanding dengan kemegahan Pura Agung Gunung Raung, itu pura tertua di Bali. Oke, baiklah. Dan memang seperti dikatakan oleh Pak Joseph tadi kan memang ada tentang dalang muda, kemudian wayang kulit. Mungkin juga tadi rekan-rekan media bisa sama-sama menyaksikan pada saat ada pesta layangan, itu juga ditampilkan dengan sangat indah. Me personally, aku baru pertama kali lihat layangan yang besar, and it's so majestic, dan itu adalah sesuatu yang memang menambah nilai tersendiri untuk film ini. Nah juga kan memang ceritanya mengangkat tentang dalang muda dan juga wayang kulit Bali. Mungkin bisa disampaikan Pak Joseph sebenarnya apa yang ingin disampaikan selain dari sisi drama romansnya nih di film Made in Bali ini? Film Made in Bali adalah perpaduan yang unik antara cinta dan budaya, dan akan menjanjikan pengalaman sinematik yang tidak terlupakan untuk penonton. Jadi bukan saja romance, melainkan kita diajak melakukan perjalanan melalui Pulau Bali yang menampilkan pemandangan yang memukau, jiwa yang indah dari orang-orangnya, dan daya pikat wayang kulit Bali yang menawan. Jadi memang sebuah paket yang komplit ya. Dan tadi kan juga disampaikan oleh Pak Roy di awal, ini kisah cinta ABG, dimana kita yang sudah
generasi senja seperti ini ya. Kita ingat lah ya cinta-cinta zaman ABG, itu sesuatu yang tidak bisa dilupakan. Pertanyaan berikutnya adalah untuk Ibu Produser Marlia Nurdiani. Di mana Mbak Lia, mungkin bisa diceritakan secara tantangannya mengenai produksi film Made in Bali ini sendiri. Mungkin tantangannya sih seperti halnya syuting kebanyakan sih, tantangan itu malah membuat kita menjadi kreatif ya. Pak sutradara mungkin lebih tertantang, jadi membuat ini lebih baik. Tapi dari unsur cerita ini membuat anak sekarang kan, anak muda kan bingung nih mau pilih yang mana nih. Nah itu adalah tantangan buat generasi sekarang ini ya. Apa yang dia, kata hatinya harus dia pilih gitulah. Semoga film ini menjadi dapat pesan moral yang positif, juga pesan budaya juga dapat. Betul, kata hati itu udah paling benar ya. Walaupun dilema ya, yang mana, tapi kata hati harus selalu diikuti. Nah kalau dari visi dari Josh Pictures sendiri di industri perfilman ini seperti apa ke depannya, Mbak? Ya, saya sendiri sebenarnya lebih menyukai film-film percintaan, seperti film percintaan saya sebelumnya adalah dari Dan Ratna waktu 2017, dan ke depan kita juga masih sejujurnya film ini kalau tadi dilihat ini akan ada lanjutannya gitu, dimana nanti Nilu yang nama Jepangnya Ichi Kairai akan ke Jepang, sudah ke Jepang, dan dia akan menjadi seorang seiyu terkenal di Jepang. Jadi untuk film ini sendiri kita akan segera menampilkan Made in Japan. Oh, nice. Saat ini kita lihat Made in Bali, kemudian menjadi Made in Japan. Makin bingung kan Made mau pilih siapa? Makin bingung. Di Bali aja dia dilema, ditambah lagi dibawa ke Jepang. Selamat. Ketemu cewek baru di Jepang. Selamat ya Made ya. Hidup kamu makin pusing. Sing dadi gitu. Selesai ada tantangan baru di Jepang. Oke, pertanyaannya untuk Mas JPU di Bang aku panggilnya deh ya. Kalau kita nonton sendiri filmnya itu kan memang sangat indah, tapi again bittersweet, ada getir-getirnya gitu. Gimana sih caranya bisa menghadirkan suasana drama romantis, tapi tetap otentik terhadap budaya Bali itu sendiri? Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga kepada Josh Pictures yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendirect film ini. Jadi tadi untuk mendapatkan suasana bittersweet itu saya lebih memberikan kebebasan kepada para pemain-pemain hebat kami ini, karena mereka menurut aku actingnya bagus. Jadi waktu kita bikin juga kita hanya nge-brief sedikit, lalu kita kasih naskah dan banyak improvisasi yang menurut aku akhirnya malah jadi membuat ini lebih bagus gitu. Terus untuk perpaduan dengan budaya Balinya, memang kita ingin mengangkat budaya Bali juga yang sangat kental dengan konsep mengangkat wayang Bali, yang itu sebenarnya juga orang kan banyak yang tahu kalau wayang itu di Jawa gitu. Iya, ternyata di Bali itu ada gitu. Mungkin tidak terlalu familiar kalau yang di Bali, baik. Dan selain itu, karena kita juga pinginnya ini diterima oleh anak-anak Gen Z sekarang, jadi kami itu bikinnya tetap ada kebudayaan dan tetap ada nuansa Gen Z-nya sih. Nuansa kekiniannya gitu. Kekiniannya tetap ada. Tetap ada. Kalau boleh melanjutkan tadi pertanyaan saya kepada Mbak Marlia, apakah tantangan dari produksi film ini sendiri? What are the challenges? Karena pasti ada. Tantangannya kita prep cuma sebulan. Baik. Terus dalam waktu prep sebulan itu teman-teman pemain ini ada yang mesti latihan bahasa Jepang. Iya. Ada yang mesti latihan bahasa Bali. Dialek Bali ya? Iya. Walaupun ini di backstage rata-rata semua berdialek Bali dengan baik dan benar ya. Kita kalau lagi prep juga ngomongnya Bali sama Jepang ya. Luar biasa. Oke, baik. Kemudian ada juga yang mesti kayak Fonji latihan nari gitu kan. Pak Swita Jalul mesti jadi dalang. Betul. Mas Ryan mesti bahasa Jepang dan ngelatih dan mesti bisa main wayang gitu. Ya tapi alhamdulillah mereka menurut saya bisa
Yes. Melaksanakan tugasnya dengan baik. Betul sekali. Jadi memang itu tantangannya ya untuk menghadirkan authenticity atau secara dalam otentik. waktu yang cuma sebulan waktu itu kita prep. Dalam waktu yang cuma sebulan, month prep, tapi hasilnya bisa kita lihat di Madain Bali. Alhamdulillah. Amin, amin, luar biasa. Terima kasih. Baik, berikutnya pertanyaan kepada Gus Teja. Mungkin nanti mikrofonnya tinggal dipas round saja ya. Kepada Gus Teja, mungkin bisa diceritakan pengalaman mengisi original soundtrack film Madain Bali yang memang mengambil latar belakang di Bali ya tentunya. Dan sebenarnya yang jadi pertanyaan besar, makna dari lagunya sendiri itu seperti apa? Baik, terima kasih. Saya Gus Teja, saya dari Bali, saya seorang pemain suling. Saya juga seorang pembuat alat musik tiup. Jadi suling yang saya pakai dalam lagu itu saya buat sendiri. Wow, luar biasa. Terima kasih. Ketika Pak Jos meminta saya untuk menggarap musik ini ya, jadi ada beberapa lagu sebenarnya yang masuk dalam film ini walaupun sedikit ya. Jadi saya memang senang sekali diminta untuk ikut gabung dalam musik dari film ini. Jadi maknanya itu saya terinspirasi dari film ini, yaitu sebuah cinta dua anak muda, dua sahabat yang terbentuk karena perjuangan dari orang tua. Gitu. Jadi pada dasarnya saya senang banget sebagai seorang pemain suling tradisional, saya bisa ikut nimbrung di sini, itulah sebuah kebanggaan. Ya. Jadi ini pertama kali juga bagi saya untuk ikut dalam film ini. Jadi, terima kasih Pak Jos atas kepercayaannya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Gus Teja, dan memang mungkin ini adalah salah satu bentuk dari itu dia tadi authenticity atau benar-benar otentik, apapun itu semua value-value dan juga nilai-nilai yang ingin disampaikan dari film ini. Nah, sekarang kita langsung bertanya kepada yang memiliki dilema ya. Rahim Wijaya yang ternyata nanti ditambah lagi ternyata kamu punya dilema ya. Berperan menjadi Made, kayak merupakan Made ini adalah dalang wayang kulit Bali. Gimana sih proses development karakter kamu, pengembangannya, gimana cara risetnya, mana yang paling menantang, ya sekaligus ya banyak ya. Dan apakah kamu juga punya fobia naik motor, naik mobil, kemana-mana mesti pengsan dulu gitu? Ya, sebelumnya aku mau terima kasih ya kepada semua teman-teman media yang sudah hadir sore hari ini. Apa tadi pertanyaannya? Oke, nggak heran dilema ya. Iya. Oke, satu persatu baiknya memang dalam hidup kamu mesti satu persatu, tidak bisa langsung golongan 2 atau 3 ya. Oke, bagaimana proses pengembangan karakter dan riset sebagai ini aku lihatnya dari seorang dalang wayang kulit. Ya, untuk proses pengembangan karakter memang jujur buat aku nggak mudah karena preparationnya itu cukup singkat. Tapi puji Tuhan dibantu dengan teman-teman dan juga kita ada reading sebelum mulai syuting biasa. Dibantu juga sama Mas JP, sama teman-teman cast yang lain juga kebetulan Bulan orang Bali asli. Jadi untuk aku belajar dialek Bali itu lebih mudah lagi karena aku sering ngobrol sama Bulan, sering belajar sama Bulan juga. Kemudian untuk pengembangan menjadi dalang itu, aku belajar dalang itu sebelum syuting itu cuma 3 hari, which is itu waktu yang sangat singkat. Tapi aku belajar langsung dari pemain dalang asli ya, Pak Wayan ya, Pak Wayan, maaf aku Pak Wayan ya. Jadi 3 hari aku, 3 hari full aku di sana untuk belajar megang wayang itu supaya nggak kaku, dan ada alat musik ketukannya itu kalau kalian sadar yang di kaki itu, yang untuk itu tuh nggak mudah sama sekali. Jadi ya aku latihan cukup keras sih untuk bisa bermain itu. Ya semoga semuanya bisa menikmati hasilnya. Amin. Oke, boleh diganti dulu sebentar mikrofonnya. Oke, nah apakah boleh dibilang proses belajar menjadi dalang itu adalah hal yang paling menantang dari keseluruhan proses pembuatan film ini, atau ada bagian lain yang lebih menantang? Bagian yang paling menantang menurutku dialek sih. Nah, karena
Mungkin kalau kita cuman dialek biasa itu akan ketahuan kalau. Jadi menurutku kalau itu harus menjadi bahasa yang menjadi milik aku gitu, nggak boleh aku buat dialeknya gitu. Jadi itu yang sangat sulit buat aku. Bahkan aku di Bali itu pun ngobrol sama teman-teman full pakai bahasa dialek Bali supaya melekat jadi orang Balinya. Supaya lebih melekat menjadi orang Balinya. Itu memang kalau kita lihat very fluent ya, maksudnya secara dialek Bali kamu tuh kalau orang nonton tuh oke, tadinya dipikir kamu adalah orang Bali. Dan tapi apakah memiliki fobia kalau naik kendaraan? Enggak sih, justru aku malah suka kendaraan. Fobia aku malah ketinggian, aku takut ketinggian. Jadi pada saat syuting, oh bukan, itu waktu masih kecil ya, jadi fobianya ketinggian. All good judulnya. Oke, kalau kamu sendiri seorang memandang arti cinta seperti apa sih? Dan kalau personal, ini secara personal, kalau dihadapkan pada pilihan seperti Made, what would you do? Kalau bisa dua, kenapa harus satu ya? Pas, ya, jawabannya langsung ya. Asik. Oke, bagus, gak ada pertanyaan lagi. Kalau bisa dua, gimana? Kalau bisa dua? Ya, kenapa harus milih satu? Itu body bold italic garis besar. Baiklah. Oke, next question kepada Bulan Sutena, silahkan. Hai. Halo Kak. Halo. Baik, kamu memerankan karakter Putu yang memang you are a Balinese girl dan memang lahir dan besar di Bali seperti kamu. Apakah perlu eksplorasi lebih pada saat memerankan seorang Putu? Dan di film Made in Bali ini kan memang film drama romance pertama kamu ya, drama romance pertama. Iya, gimana sih cara mengembangkan keaktoran kamu? Apakah memang lebih susah dari biasanya? Ada trik-trik tertentu? Silakan. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman media. Jadi kebetulan bulan ini orang Bali dan lahir di Bali, orang tua Bali, semuanya Bali. Jadi nggak banyak PR ya buat belajar dialek, terus gerak-gerik orang Bali gimana, terus gimana sih orang Bali itu. Jadi kayak udah bener jadi diri sendiri. Tapi yang perlu Bulan eksplorasi lagi itu karakternya si Putu ini yang sangat bertolak belakang sama Bulan. Di sini kan dia kayak dominan, terus ekspresif gitu, terus ada centil-centilnya. Tapi sedangkan Bulan mau ngomong aja susah gitu, harus nungguin orang dulu buat duluan aja deh gitu. Terus kayak mukanya datar-datar aja. Jadi itu sih yang pressure buat Bulan. Baik, dengar Bulan ngomong tuh kayak adem banget ya, dari belakang sampai depan semuanya senyum gitu loh. Dia ngomong, kita yang senyum mendengarkannya. Berarti kan kalau dari tutur kata seorang Bulan, kita bisa melihat ya karakter aslinya Bulan seperti apa. Tapi di film ini kamu tuh adalah seorang selebgram yang sangat ambisius masuk ke dunia film. Nah, inilah pengembangan yang sulit buat seorang Bulan. Iya. Oke, dan bagaimana cara tap in? Bagaimana cara kamu bisa mengeluarkan karakter tersebut? Bulan lihat dari kebetulan manajer aku orangnya mirip karakternya sama Putu. Oh gitu. Jadi aku mencontek dari manajer aku gimana. Terus aku juga suka nonton film yang seperti itu karakternya Putu. Terus aku suka browsing juga. Ya. Jadi dari melihat sekitar, mempelajari sekitar ya, jadi kamu bisa lebih mendapatkan karakter tersebut. Iya. Oke, berikutnya saya mau bertanya kepada Foni Felicia yang memerankan karakter Niluh. Ini adalah keturunan dari keluarga berdarah Jepang dan Bali. Gimana cara seorang Foni membaurkan kedua budaya tersebut sebagai bagian dari karakter kamu? Halo semuanya, sebelumnya terima kasih kepada semua teman media yang sudah datang dan semua pihak yang terlibat. Jadi
Iya betul, aku itu backgroundnya Jepangan Bali. Iya. Waktu awal aku mungkin mengalami cukup kesulitan karena seperti yang tadi Pak JP bilang, preparation kita nggak cukup lama. Tapi dengan bantuan dari Pak Suzuki-san sebagai bapakku di film ini dan teman-teman cast, contohnya Bulan, jadi aku sangat terbantu sih dengan dari sisi belajar bahasa Jepangnya, ya, terus dialek Balinya, ya begitu sih. Baik. Ini pertanyaan satu sebelum kita maju ke next question. Kalau misalnya kamu adalah posisinya seperti Niluh, personally tinggalin Made atau tetap nunggu? Tadi Made jawabannya begitu. Kamu nih, aku juga kaget sih. Cuma kaget ya, Aku kalau sebagai Niluh, aku kayaknya akan temukanlah titik-titik di bawah ini. Oke. Kalau sebagai Niluh, kalau sebagai Foni? Aku sebagai Fonsi, sebagai aku. Titik-titik di bawah ini juga ya? Ya, aku bisa. Oh bisa? Bisa. Bisa apa nih? Bisa mencoba. Oh bisa mencoba apa nih? Dengan sahabat. Oh oke. Iya. Aku yang bingung. Baiklah. Jadi bisa mencoba berjalan terus. Iya. Oh baik. Go with the flow. Iya. Good answer. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, next adalah untuk Naomi Hitanairi, di mana Naomi ini memerankan karakter Keiko, adalah seorang dubber anime. Yes, bagaimanakah mendalami karakter dubber anime dan gimana cara mencari referensi yang terbaik? Halo semuanya, salam kenal, aku Naomi. Makasih udah datang siang-siang ini. Untuk menjawab itu, untuk mendalaminya, jujur emang karena basically aku nggak selaut itu, aku nggak se-ekspresif. Kalau misalnya jadi dubber anime atau panggilannya bahasanya adalah seiyu, harus bisa mengekspresikan apapun itu yang dirasakan. Nah, pada dasarnya aku bukan orang yang kayak gitu, jadi cukup challenging dalam hal itu. Bagaimana aku mengaplikasikannya, ya aku nonton sangat banyak reference anime, yes. Dan aku juga cukup banyak ke teman-teman, nanya ke teman-teman yang tinggal di Jepang dan bener-bener Jepang. Walaupun aku ada keturunan Jepang juga, tapi aku nggak fasih bahasanya, jadi aku perlu riset lagi gitu. Tetap melakukan research ya. Harus. Baik, next question adalah untuk Genzo, yaitu Victor Agustino. Bagaimana sih bisa mendapatkan karakter yang kuat karena munculnya very subtle tapi memberikan kejutan di akhir film? Thank you pertanyaannya, thank you semua yang udah datang sini. Well, sebenarnya lumayan susah ya memerankan seseorang yang bukan aku, karena itu kan orang Jepang ya. Sedangkan aku sendiri orang Jawa, jadi medok dan iya kan, Suzuki-san membantu aku banget sih, karena aku sekamar juga sama dia kebetulan, jadi aku ngeliatin dia cara ngomongnya, gerak-geriknya, ya puji Tuhan lumayan bisa dan semoga mendeliver dengan baik. Gitu aja. Amin. Terdeliver dengan baik. You still the scene judulnya ya. Baik, pertanyaan berikutnya adalah untuk orang tua Niluh, yaitu Nobuyuki Suzuki atau Suzuki-san dan juga Tri Ningtyas. Gimana caranya membangun karakter dan juga bisa menjadi sesuatu yang sama-sama kita saksikan? Oh ya, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Bangkit karakter ya? Iya. Ya, saya sendiri punya anak berastaraan. Ya. Jadi perasaan orang tua punya anak Jepang sama Indonesia itu jadi realita buat saya. Yes. Jadi tinggal kesulitannya saya kerjanya sebagai koki kan. Nah. Waktu itu dibantu juga sama Victor. Saling membantu judulnya ya. Saling membantu. Jadi yang close up tangan-tangannya bukan tangan saya. Oh gitu. Alright. Ya. Terus pas syuting juga teman-teman kita itu cukup kompak dan
pas syuting juga nggak ada stres. Jadi menurut saya bangkit karakter itu ya karakter asli aja. Itu karakter ya. asli. Yes. Terima kasih. Sama-sama. Kembali kepada Training Class juga mungkin cara membangkitkan karakternya, membangun chemistry-nya. Halo semua. Sama seperti Suzuki, aku juga seorang ibu yang punya anak yang sudah besar-besar. Kendalanya hanya di masalah bahasa. Aku orang Jawa, harus belajar bahasa Bali, dialek Bali, dan bahasa Jepang. Tapi untung ada Suzuki dan ada Bulan dan teman-teman lain yang ikut membantu. Mudah-mudahan sama seperti Victor bisa terdeliver dengan baik dialek Bali dan bahasa Jepang di film ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tadi backstage dapat kok Jepangnya ya. Jepang Balinya dapat dialek Balinya. Oke, 2 pertanyaan lagi untuk Pak Jalu. Berperan menjadi maestro wayang kulit terkenal, anaknya direncanakan meneruskan profesi profesi ayahnya maksud saya. Ini bagaimana cara mengeksplor karakter, apalagi relasi ayah dan anak? Selamat sore semuanya. Selamat datang kepada teman-teman media yang sudah hadir di sini. Untuk karakter Pak Ketut sendiri, saya dibantu oleh keluarga besar dari sanggar kita Mahardika di Bali, juga mentor saya Ikadik Budi Setiawan, dan juga Pak Wayan Mahardika. Beliau-beliau ini ketika di Bali sangat-sangat sabar membantu saya untuk melatih wayang, melatih mantra wayangnya. Oke. Dalam waktu yang hanya 5 hari kalau nggak salah. Oke, baik. Gitu. Jadi saya sangat senang sekali gitu, dapat memerankan Pak Ketut. You had great helps judulnya, you had great mentor. Dan Mbak Winarino, hai Mbak. Ibu dari berperan sebagai Ibu Swarma. Pengembangan karakter, apalagi melihat seorang anak yang mengingkari perjodohan orang tua sendiri. How do you see it? Terima kasih juga buat semua teman-teman media yang udah hadir di sini. Ya, saya di sini berperan sebagai Swarma. Swarma itu adalah ibunya Made, dan untuk pengembangan karakternya memang kita cuma dikasih waktu minim sekali, cuma beberapa hari, dan harus belajar bahasa Bali dan harus marah-marah juga di situ. Tapi ya kita udah dibantu sama teman-teman, sama Bulan juga tanya-tanya juga, dan teman-teman di Bali juga. Yes. Itu semoga bisa diterima. Semua diterjemahkan dengan baik di film Made in Bali. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah setelah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari film drama romance Made in Bali. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada teman-teman media. Kita mulai dari JPU. Dari media mana dan pertanyaannya untuk siapa? Terima kasih. Halo, selamat sore. Saya Gregoris dari media Gregodia. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama untuk Bang Yudi. Jadi gimana sih bisa punya ide untuk mencemplungkan ke Jepang-Jepangan ke dalam premis sekaligus penokohan? Dan pertanyaan kedua adalah untuk tadi di opening scene sama di middle scene itu ada shot di Krishna dan di restoran Nori Ubud. Itu gimana challenge-nya untuk melibatkan 2 brand besar tersebut yang ada di Bali? Terima kasih. Terima kasih banyak. Silahkan Pak. Silahkan Bang. Pertanyaannya? Oke, boleh. Oh ya, untuk yang memasukkan unsur Jepang di dalam konsep cerita ini, waktu awalnya itu kita udah brainstorming dulu dengan Pak Jos, dan ada juga teman yang ngasih ide namanya Ray. Ya, jadi setelah habis itu sudah brainstorming terus ditulis oleh Mbak Oka. Jadi kenapa ada Jepang? Karena memang kita tuh emang pingin selain ngangkat Bali biar lebih variatif juga dan kaya, dan mungkin bisa ada cross culture-nya. Kita injek lah itu budaya Jepang dengan memasukkan si Pak
Suzuki-san sebagai bapaknya Niluh gitu. Lalu pertanyaan kedua untuk yang tempat restoran Jepang si Nori dan Krishna itu, kenapa kita pilih syuting di situ maksudnya kan? Yang satu karena di Krishna itu view-nya bagus sih kalau menurut aku, karena di depan Krishna itu ada sawah dan kita bisa lihat sunset. Sama kalau yang di Nori itu karena aku pingin dapat otentik restoran Jepangnya, otentik restoran Jepangnya, tapi dengan sentuhan yang modern karena di situ juga interiornya juga dia cukup modern gitu. Itu sih Mas. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Silahkan yang kedua, ya, yang memakai kemeja luaran putih, silakan. Oke, konnichiwa minasan. Nama wa Zargif des, dozo yoroshiku onegai shimasu. Luar biasa. Konnichiwa. Saya Zargif dari media Sudut Pandang. Mungkin pertanyaan saya akan tertuju pada bulan Sutena. Bulan Happy Valentine ya. Penting deh kamu maksudnya. Udah pakai Jepang, langsung ke Nama dan media coba deh. Oke, langsung pertanyaan aja. Bulan gimana tantangannya? Karena kan sebelum ini kan kamu kita lihat di film-film horor gitu kan. Nah sekarang berperan di film drama percintaan. Udah gitu tadi juga mixed feeling banget ya. Mixed feeling banget dalam artian emosi itu naik turun. Kamu bener tadi kamu bilang kamu senang, kamu tiba-tiba soft spoken tapi menusuk. Aku tahu itu semua. Dia hafal. Keren juga ya, dapat. Dibisikin, dideketin, badannya aku tahu gitu kan. Kayak lebih horor dari film horor. Horor banget itu. Serem juga di bulan-bulan. Nah itu gimana bulan tantangannya, lebih menantang atau lebih challenging mana? Film yang drama romantis ini atau film horor gitu ya, lebih menantang mana? Nah yang kedua tadi Pak Jos sempat bilang kalau sudah akan ada sequelnya. Kalau boleh tahu kira-kira akan tayang kapan? Apakah tahun depan ataukah di tahun ini? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Arigato gozaimasu. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya menohok langsung yang agak futuristik ya untuk yang keduanya. Silakan Bulan. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak. Happy Valentine. Silakan Bulan. Jadi tadi pertanyaannya lebih menantang yang mana? Kalau berbulan sih menantang yang ini ya, karena jujur Bulan lebih gampang kayaknya buat acting horor, karena di film horor kebanyakan Bulan tuh kayak disiksa gitu loh. Jadi kayak lebih banyak sedihnya, lebih banyak sakitnya gitu. Tapi kalau di sini Bulan tuh sebagai Putu, dia kayak centil, terus dia yang dominan, dia kayak songong gitu. Aduh, pressure banget sih. Lebih pressure itu justru ya? Iya. Oke, jadi ternyata memang lebih pressure memainkan drama romans daripada film horor. Silakan Pak Joseph, untuk pertanyaan kedua sudah ya tadi ya? Oke, silakan Pak. Iya, untuk kapan tayang, kita baru mau mulai syuting di tahun ini. Jadi mudah-mudahan bisa tayang tahun depan, karena di XS1 lumayan kita mengantrinya. Jadi mudah-mudahan sih bisa tahun depan sih kita tayang. Yes, kita doakan bersama-sama ya, tayang tahun depan. Amin, amin, amin. Pertanyaan berikutnya Bapak, silahkan yang pakai kacamata. Nah, boleh berdiri Pak, dari media mana? Oke, selamat sore rekan media semua dan semua dari orang film Just Pictures. Saya Mas Ilham dari Cinema Fans. Sebelumnya selamat untuk Just Pictures untuk film Made in Bali hari ini. Terima kasih sudah menyuguhkan film yang menampilkan keindahan Bali dan juga romantisme yang bikin saya cukup baper. Dan juga semuanya sangat bagus. Semoga film ini sequelnya akan sukses. Amin. Amin. Pertanyaan untuk sutradara dan produser. Alasannya untuk milih Ryan, Fonzi dan Bulan untuk memerankan karakter mereka di Made in Bali, apakah di audisi atau memang dipilih on purpose? Untuk yang keduanya, untuk para cast bertiga,
pada saat syuting film Made in Bali apakah ada fun fact yang menarik, misalkan adegan tertentu atau behind the scene yang sangat unik dan bisa diceritakan gitu, dan terakhir bagaimana harapan para cast bertiga untuk film ini? Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, siapa yang ingin menjawab? Mungkin langsung. Wah, semua lihat-lihat ya. Nggak mungkin saya yang jawab, saya juga belum. Soal ini ya, apakah yang pemilihan cast memang boleh dibilang saya yang memilih sih, kadang Bulan memang orang Bali, saya pilih Bulan. Terus saya memilih Foni karena memang Foni sempat Pokari 7 pernah ini ya, Pokari 7 apa segala banyak dengan Jepang juga gitu. Kalau untuk Ryan kita waktu itu menseleksi beberapa orang, dan ya saya coba tanyakan dengan beberapa anak-anak muda, kamu pilih yang mana nih gitu, mana yang paling kalian suka. Kebanyakan milih Ryan, jadi ya udah kita pilih Ryan. Jadi itu adalah proses pemilihannya, dan mereka memang they are born into that character ya, jadi masuk ke dalam karakter tersebut. Jadi pertanyaan keduanya bagaimana Pak? Oke. Pertanyaan kedua untuk para cast bertiga. Para cast bertiga, baik. Di saat syuting film Made in Bali, apakah ada fun fact? Fun fact-nya. Di sini yang sangat menarik, apakah di adegan tertentu kah? Gitu. Untuk dan terakhirnya, apa harapan para cast bertiga untuk film Made in Bali? Terima kasih. Mungkin dari Fani dulu, fun fact-nya adakah atau sesuatu yang terjadi, some tidbits yang bisa di-share, dan juga harapannya nanti terhadap film ini? Fun fact-nya adalah kalau di film tadi teman-teman media bisa lihat di situ aku ada tari Bali. Nah itu fun fact-nya, aku latihan itu di dalam 3 hari, dibantu sama keluarga dari Pak Wayan yang membantu Ryan mendalang. Jadi dengan waktu yang singkat semoga terdeliver dengan baik tadi. Terus apa ya harapan kamunya? Harapan kamu ada film ini sendiri? Pastinya harapan aku nanti teman-teman yang menonton semuanya akan senang dan terbawa dengan ceritanya, dan pastinya akan ramai filmnya. Amin, amin. Ryan silahkan. Ya, untuk fun fact-nya, jadi pas kita syuting itu kalau kalian lihat yang aku ada sembahyang dan bawa bendera itu sebenarnya on the spot. Jadi pas kita syuting itu kebetulan lagi ada upacara ngiring gitu. Nah itu kita juga kejar-kejaran ya sama Pak JP ya, karena matahari itu sudah mau turun gitu, udah mau gelap gitu. Nah pas banget itu tujuan terakhir ya ke pura itu untuk penutupan miring itulah. Nah itu kita tiba-tiba langsung aja on the spot memutuskan untuk kita ikut syuting di situ dan ikut sembahyang di situ gitu. Itu satu pengalaman yang menarik sih, yang on the spot dan menarik buat aku. Dan harapan kamu terhadap film Made in Bali? Semoga film ini bisa mengingatkan kita kembali bahwa Indonesia ini sangat kaya dengan budayanya, tempat pariwisatanya, musik tradisionalnya, dan semoga teman-teman semua, khususnya rakyat Indonesia, bangga dan bisa menerima film Indonesia. Luar biasa, terima kasih. Silakan Bulan. Oke, kalau untuk aku fun fact, aku habis syuting pulang. Enak ya. Kalau yang lain kan mesti stay dulu, nginep judulnya. Kamu langsung pulang judulnya? Soalnya deket banget, apalagi di Desa Taro kemarin itu kita syuting lama ya di Desa Taro, itu sekitar 15 menit kalau ngebut nyampe ke rumah. Jadi belum disediain hotel tapi tidurnya di rumah. Iya, soalnya kalau di Bali tidur di hotel kayak nggak di Bali. Iya. Makanya pulang aja. Jadi kebalikan sama yang sekarang, teman-teman press conference begitu selesai pulang. Nah, kamu gantian. Harapan seorang Bulan terhadap film Made in Bali? Harapan Bulan, semoga teman-teman yang mau nonton bisa ada tempat untuk di hati film Made in Bali ini, ada tempat di hati kalian, untuk di hati kalian semuanya.
Amin. Terima kasih banyak. Dan sekarang kita akan sama-sama mendengarkan closing statement atau penutupan dari Pak Joseph. Silahkan. Dan nantinya akan ada sesi doorstop. Tapi pokoknya setelah ini kita akan mendengarkan closing remarks. Dan saya akan mengundang semua rekan-rekan media untuk mengambil foto. Silahkan Pak Joseph. Apakah ada penutupan terhadap film Made in Bali yang nanti akan ditayangkan 20 Februari 2025 di bioskop? Ya, closing dari saya terima kasih kepada rekan-rekan media sudah hadir menyaksikan film ini, dan harapan saya adalah semoga karena memang tujuan kita adalah juga memperkenalkan budaya Nusantara tertua kita ini dalam wayang ke anak-anak Gen Z, ke anak-anak muda kita, di mana wayang ini adalah cara bangsa kita sejak zaman dulu bertutur, bercerita. Kalau kayak di Jepang kan anime, kalau di Indonesia wayang. Jadi semoga melalui film ini kita bisa melestarikan budaya kita, anak-anak Gen Z bisa kenal dan melestarikan juga budaya tertua kita sih, Nusantara ini. Dan kalau saya sendiri sih lebih menyukai genre film percintaan, karena istilahnya saya lebih senang menyebar cinta daripada menyebar ketakutan gitu. Jadi saya menjadi penyeimbang lah Josh Pictures di dunia perfilman Indonesia gitu. Itu aja sih. Saya lagi terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir. Semoga masyarakat Indonesia bisa menerima, anak-anak Gen Z bisa menerima film ini dengan baik. Gitu. Terima kasih banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Boleh kepada semuanya untuk bangkit berdiri dan mengambil posisi untuk foto yang diabadikan oleh rekan-rekan media.